acara pada pagi hari ini sampai dengan tuntas, sampai dengan ada kesimpulan, sampai dengan ada output. Bagaimana tadi keinginan Ketua DPD bahwa target 6 kursi di Kabupaten Tangerang bisa tercapai. Kemudian yang saya hormati juga kakak-kakak Ketua DPC ya, di Partai Nasdem Kabupaten Tangerang dan seluruh jajaran DPRD yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya sangat hormati Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tangerang dan seluruh jajaran KSB-nya di sini, dan khusus anggota DPRD Partai Nasdem dari Kabupaten Tangerang. Kakak Lulu, kemudian Kakak Krisna tadi, agak telat nyasar ya. Dan hadirin-hadirat yang berbahagia, pertama tentu kita menyampaikan syukur alhamdulillah pagi hari ini pada akhirnya Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Tangerang bisa terselenggara. Salawat dan salam tentu mari kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat dan kita sekalian, yang mudah-mudahan mengikuti ajarannya saya ditempuh sampai akhir zaman. Kakak-kakak sekalian, saya kira ini adalah jadwal daripada organisasi Partai Nasdem. Jadi ini ada satu kebijakan nanti ya, setelah Partai Nasdem itu secara pusat ya melakukan rakornas, kemudian Rakerwil, dan nanti diikuti juga rakerda di masing-masing DPD se-Provinsi Banten. Dan ini yang pertama, alhamdulillah, walaupun tadi Kakak Yakub mengatakan tempatnya sederhana, kemudian dan sebagainya ya, saya belum lihat makannya sederhana enggak gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, yang penting bahwa program berjalan, kemudian kita semua bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi cita-cita Partai Nasdem. Apa yang tadi disampaikan, target kita harus bertambah pada nanti 2020. Saya melihat dari evaluasi, ya, kekompakan, pengurus dan sebagainya, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Kakak Yakub sudah mulai berjalan, termasuk perolehan EKTA. Ya, ada lonjakan-lonjakan yang tentu saya berterima kasih pada DPC, ya, DPRD, dan ini nggak boleh berhenti. Ya, kalau target sudah memenuhi pun Kakak Yakub jangan berhenti. Ya, termasuk nanti di DPC itu ya, kemudian juga di DPRD kalau perlu ada rapat-rapat dan sebagainya. Kaitan dengan DPC, DPRD, nggak usah satu organisasi yang harus banyak orang dan sebagainya. Tapi small tapi efektif. Ya, jadi mereka yang mau bekerja, mereka yang mau berjuang, yang bersatu, dan mereka yang bisa memenangkan Partai Nasdem di 2024. Jadi nanti Kakak Yakub, tolong ini terus ya. Jadi jangan sampai berhenti sampai di sini. Jadi setelah Rakerda ada program bagaimana kita menambah ya, apakah itu kader, apakah itu terus peningkatan motivasi pada masyarakat. Tentu juga harus dilihat kira-kira program yang membumi apa yang bisa untuk meningkatkan simpati kepada partai kita ya. Jadi jangan sampai nanti kakak-kakak semua bahwa lah ini mah Kakak Yakub aja programnya, atau Kakak Edi aja gitu programnya, dan semuanya, dan itu adalah tindakan yang pola pikir yang nggak akan maju ya. Jadi partai kita harus maju, partai kita harus bagaimana berpihak pada masyarakat sehingga partai kita bisa dikenal luas, bisa menimbulkan simpati pada seluruh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memilih kita. Setuju? Setuju. Siapa kita? Nasdem. Jadi itu yang harus kita gelorakan semua. Ya.
kita lihat evaluasi. Evaluasi akan meningkatkan satu motivasi. Ya, kalau di sini anggota DPRD-nya 50, kursinya ada 50. Partai Nasdem hanya 3 ya sih. 2. Tapi masih mending 2. Di Tangsel malah kos. Ya, termasuk ada penurunan-penurunan. Itu harus dipelajari. Mengapa? Kenapa sampai seperti ini? Oleh karena itu kita rapatkan barisan melalui nanti apakah kaderisasi, organisasinya diperbaiki, kemudian ada program-program yang memang itu sangat menyentuh pada masyarakat. Ya, masing-masing ada kegiatan-kegiatan yang itu bagaimana membumi kepada masyarakat sehingga menimbulkan satu motivasi, satu simpati kepada partai. Saya beri contoh, ya, Kakak Aris nggak apa-apa ya saya cerita ya. Kakak Aris itu sekarang orientasinya ke bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Beliau memberikan satu pencerahan kepada bagaimana petani menggunakan pupuk. Kemudian timbul keinginan, timbul satu motivasi untuk meningkat. Tapi tidak hanya ke pertanian, justru itu kita ambil untuk bagaimana masyarakat itu pada akhirnya siapa Kakak Aris itu? Apa dibaliknya? Partai apa ya? Nah, itu harus juga begitu. Jadi mengayuh sekali dayung harus 1, 2, 3 pulau terlampaui. Ya pupuknya oke, ya pangannya bagus, tapi juga ada kaderisasi, ada simpati terhadap partai kita. Jadi saya ingin ketua DPD, ketua DPC, DPRD juga seperti itu. Jangan yang muluk-muluk, ya, tapi pada akhirnya nggak bisa terlaksana kata aku. Kata ketua DPC, jangan yang muluk-muluk. Ya. Kemudian nanti ada beberapa stimulasi atau pengetahuan untuk kita. Bagaimana cara untuk menggait mereka-mereka yang belum mengenal partai Nasdem. Ada potensi, ada kemampuan dia dan sebagainya. Ya. Nanti insya Allah pada hari ini akan diberikan satu pengarahan, penjelasan bahan-bahan dari kakak-kakak yang akan menjadi narasumber di sini. Jadi sekali lagi, pertama saya mengapresiasi Pak Kakak Yakub dan semua jajaran. Dan mudah-mudahan Partai Nasdem di Kabupaten Tangerang ini makin kompak, makin solid, makin meningkat, makin semangat. Aja kendor kalau kata Kota Serang. Kayak Gilang, aja kendor gitu loh. Atau wali Kota Serang tuh, Pasda. Gak tahu kalau Kabupaten Tangerang apa ya. Ya kayak Gilang ya. Yang penting itu kita semangat. Bagaimana target-target yang harus kita lalui, harus kita rangkum, kemudian harus kita capai. Ya. Kalau yang kemarin hanya kurang 50 suaranya, hanya kurang 100, yang dilepas itu harus terus dipelihara. Ya, dipelihara, artinya di-maintain, ya. Jadi teman-teman kita itu, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita jangan ditinggalkan. Ya, jadi nanti ada mapping, kata Yakub, ada mapping lagi mana-mana yang menonjol, yang kira-kira masih bisa kita jadikan sebagai kader potensial. Ya, sehingga target kita 2024, insya Allah verifikasi partai, kemudian juga perolehan, ya, proyeksi perolehan kursi kita bisa tergambarkan. Itu untuk memudahkan perencanaan kita. Jadi saya insya Allah walaupun ketua baru, dan saya mohon kakak-kakak DPC juga bisa mengenal saya walaupun saya baru di sini. Ini biar lebih jelas apa perlu dibuka masker saya. Tadi ada Bang Kumis programnya. Nah ini kalau kamu tadi program aplikasi Bang Kumis ya. Udah cukup ya? Ya cukup. Kalau kakak Lulung lihat Kumis itu beli gitu. Baik, jadi saya kira itu kakak-kakak sekalian DPC, DPRD, salam kenal dari saya. Dan mari kita terus semangat, aju kendor. Bagaimana kakak Yakub ya berjuang juga, ya masing-masing harus bisa meningkatkan dirinya sendiri,
meningkatkan partai, meningkatkan perolehan suara, meningkatkan perolehan kursi. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Asda II telah hadir, memberikan motivasi, yakin ada Partai Nasdem juga mendukung ya bagaimana pandemi COVID-19 di Kota Cilegon, di Kabupaten segera berakhir. Ya. Tapi tergantung kepada kedisiplinan kita melakukan 3M, ya, kemudian meningkatkan nutrisi kita, ya. Jadi jangan sampai terabaikan kesehatan kita. Saya lagi, karena sekalian, Pak Yakub dan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Partai Nasdem DPD Kabupaten Tangerang dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bahwa Kongres Partai Nasdem yang kedua tahun 2019 kemarin telah memutuskan beberapa perubahan di bidang struktur pengurusan tingkat DPP dan tingkat DPD dan tingkat DPD sampai kepada tingkat melalui Rakornas khusus di Makassar itulah maka keluarlah peraturan partai nomor 1 tahun 2020 sebagai dasar pembentukan struktur organisasi partai tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa. Lalu kemudian selesailah bicara tentang struktur karena DPD Kabupaten Tangerang sudah terbentuk. Tinggal nanti bagaimana dievaluasi hasil rakerda ini yang tidak efektif. Artinya yang tidak sungguh-sungguh. Kalau bicara struktur sudah DPP, DPW, DPD, DPC, DPR. Kemudian ada rakernas khusus, kemudian tingkat DPW, rakermil, tingkat rakerda, rakerda, dan nanti di tingkat DPP juga harus ada rakerda tingkat DPC yang nanti disiasati pada itu ke depan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara berpartai, sekali lagi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasilnya juga setengah, malah tidak setengah. Ada kebangkitan jiwa di dalam jiwa ini harus semangat berpartai. Kalau tidak mau berpartai ya nggak usah berpartai. Ya. Jadi jangan berpartai itu cuma sekedar kumpul dan sebagainya. Bukan itu. Organisasi apapun harus ada tujuan yang hendak dicapai. Ini masalah. Bukan, coba Anda lihat di sebelah tetangga kita partai lain, lebih tegas, lebih konkret, lebih disiplin. Nah itu yang harus kita lihat, contoh-contoh yang baik. Kenapa demikian saya katakan? Karena ke depan ini Nasdem itu cita-cita ketumnya adalah peringkat kedua. Peringkat kedua untuk pemenang kedua, maksud pemenang kedua 2024. Nah, kalau sekarang tidak dipersiapkan dengan matang, apakah cita-cita ketum itu tercapai? Bisa saja tercapai, tetapi bukan di Banten kontribusi yang paling besar. Ini masalah. Boleh, misalnya terjadi atau tercapai di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Indonesia Tengah, boleh, nggak apa-apa. Tapi Banten tidak memberikan kontribusi yang signifikan, ini masalah. Kenapa? Ada apa? Ini persoalan.
persoalan yang kita harus temukan. Contoh misalnya, bukan tidak sependapat dengan Ketua DPW tadi mengatakan, ya lumayan juga nggak bahasa itu kalau dalam politik. Tidak ada itu bahasa itu. Kemenangan itu mutlak harus diperoleh. Bagaimana caranya? Nggak ada itu, Pak Yakub. Besok, alhamdulillah ada kenaikan satu. Bukan itu. Dalam dunia politik itu tidak ada. Lumayan itu bahasa tidak ada. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada. Besok misalnya 2024, ya, angan-angan atau keinginan 6 kursi. Tapi begitu evaluasi Pak Yakub diganti, naik 1, kan saya udah ada naikkan 1. Nggak ada itu. Nggak ada bahasa itu. Saya ingin dengan kepemimpinan Pak Yakub itu sesuai. Semua dapil minimal baru bahasa itu. Ya, baru bahasa itu nyampe atau disampaikan. Minimal 1 dapil terisi. Ada berapa dapil? Nah, bahkan 6. Lalu bagaimana kalau sudah jadi? Apa kontribusinya ke partai, ke kader? Nah ini menjadi sebuah pekerjaan. Teman-teman di PJ jangan terlalu mengharap. Kita belum berkuasa, belum menguasai pemerintahan, bagaimana harus jaga? Ini persoalan menjadi pekerjaan rumah kita. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan lumayan itu tidak ada dalam partai politik. Apapun yang terjadi, menang dulu. Persoalan yang akan dituntut, akan bersengketa, itu urusan kedua. Makanya ke depan ini yang tidak disiplin, Pak Yakub, yang tidak disiplin di PJ ini segera diusulkan diberhentikan saja lah. Kalau setengah-setengah. Nanti jangan spekulasi, jangan angan-angan. Karena ini barang nyata. Pengurus DPD juga yang tidak aktif, coret saja lah. Ya ranahnya di kerda ini, saya katakan. Saya konsisten Pak. Datang ke sini tuh jam 8:30 udah nyampe jam 11. 5 menit. Saya datang ke rumah ketua baru bersepedaan olahraga. Mungkin ketua sudah jam salah pun. Walaupun perjalanan Tangerang ini misalnya cukup relatif tidak jauh. Kalau ketua mandi jam 8 cepat dengan kecepatan yang tidak tinggi 90 km per jam saya nyampe. Artinya ada kesemangatan gitu. Saya banyak persoalan dan hari ini tertunda saya sosialisasi soal Rohani tadi. Setiap hari kemarin ke Rajin, kemarin ke Lebak Uang, kesempatan. Jadi sekali lagi, KTA juga sudah alhamdulillah. Tapi saya lihat Mas perolehan Pak Kris dengan Lulu belum tercapai. Dan akan ada surat lagi Pak Kris. Hati-hati, saya tidak main-main. Karena saya juga ditekan oleh DPP. Bukan ditekan. Artinya kalau Anda sebagai pengurus DPP tidak mampu konteksnya memerintahkan DPD, memerintahkan kader, memerintahkan DPC, DPRT untuk mendapatkan kader 50 per desa, ini wassalam Pak. Jangan mengandai-andai. Politik harus pasti hitungannya rasional. Dari mana rasionalnya? Bekerja keras tadi gitu. Ini yang harus direnungi kita bersama-sama. Silakan Anda cek di partai lain. Silakan. Ini bukan sesuatu yang saya anukan kita. Artinya demi kemajuan kita. Kalau kita sudah maju, sudah mencapai legislatifnya 6, 8, yang senang siapa? DPC juga. Program DPC itu juga akan diakomodir ke depan.
Apabila anggota DPD tidak mengakomodir kepentingan DPC dalam program pembangunannya, keinginannya, laporkan saja, tidak ada masalah. Karena kaitannya DPR itu adalah partai. Nah, ini sedang dievaluasi dari beberapa faktor. Kemarin sudah banyak instruksi dari DPP ke saya. Ini sekali lagi teman-teman sekalian yang setengah-setengah sudah mengundurkan diri. Tidak bisa dipaksa juga capek. Kalau orang dipaksa, memang harus dipaksa Pak Yakub, tapi dari sisi positif. Tapi dipaksanya untuk positif enggak mau, ya sudah selesai. Tidak usah terlalu banyak. Apalagi sudah diberikan SP1, itu hati-hati. Karena perintah DPP itu kan di SP kita sekarang. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, semangat. Jangan dianggap bahwa kesemangatan berpartai ini tidak punya amalia, bukan, tidak ada Pak. Tercatat sebagai amal baik kita. Ya. Ada, tercatat. Jangan anggap kalian ini apakah ada landasan hukum Islamnya berpartai. Banyak Pak di surat Al-Maidah, di dalam surat As-Sura. Karena apa? Kepentingannya adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana mau kesejahteraan rakyat tercapai? Kita belum menguasai, belum jadi penguasa. Ini masalah yang harus kita renungi bersama. Ada DPC yang tidak hadir hari ini. Kenapa tidak hadir? Nah itu harus dicatat Pak. Kecuali dia misalnya keluarganya sakit, atau dia mau nikah yang masih bujangan. Nggak boleh Pak. Silakan Bapak cek, atau Bapak pindah sekali-sekali ke Gerindra atau ke PKS atau ke PDI. Dimintain duit Pak, jadi ketua DPC itu jangan main-main. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf ya. Di Nasdem tidak. Ini teman-teman sekalian yang menjadi keprihatinan kita. Saya tidak mau lagi ya Pak Yakub estimasi 8 kursi besok ya. Keinginan 8 kursi itu harus di-mapping betul-betul. Dan Pak Yakub juga belum menyampaikan calon perdapil ke kita belum. Ya, nanti semua surat keputusan itu akan saya akan nilai gitu. Setiap ada surat keputusan, ada surat edaran dari DPD, dari DPD itu ditindaklanjuti gitu. Jangan apa ini? Jangan. Nanti tiba-tiba Anda ada SP kan ribet juga kita. Ya struktur ini harus berjalan. Nanti setelah ini rakerda kita dapil. Ya, bahas di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, saya minta kepada teman-teman di tingkat pengurus politik yang tidak sungguh-sungguh. Sekali lagi. Karena ini udah masuk era tahun kedua. Tahun politik 3 tahun itu pendek Pak. Pendek. Ya. Di bawah ngopi ngerokok, selesai itu. Jangan nanti waktu dekatnya gimana ya? Gimana strategi saya? Gimana? Karena itu sekali lagi niatkan bahwa itu target-target yang diinginkan DPP harus tercapai, terutama EKTA. EKTA alhamdulillah sudah mencapai 8,5%. Ya. Tinggal targetnya 15.070 dan ini target normal Pak. Saya ingin target di atas normal, bukan di bawah normal. Ya. Katakan 15, kalau kita bulatkan di 18.000 atau 20.000 itu lebih hebat. Artinya di sana ya, gambaran estimasi akan mendapatkan kursi sudah kelihatan. Itu basic. Itu basic. Nah, Pak Kris, Ibu Lulu, ini harus memberikan kontribusi minimal 2.500 dari suara yang ada. Jangan besok sulit mencarinya, terus memainkan uang, akhirnya uang tidak tercapai, ini kan masalah. Tapi kalau sekarang sudah direkrut,
Pola saya kan nggak pernah ngambil KTP dari kelurahan atau dari mana, itu nggak pernah Pak. Kita dialog, saya dialog. Setiap dialog dengan saya ketemu di mana 20 orang, 30 orang, saya minta KTP-nya. Mau nggak kamu mendukung saya jadi anggota DPRD atau DPR RI? Oh mau Kang Haji, lawan mau di KTP-nya. Mana KTP-nya? Salah satu bukti dukungan Anda ke saya. Ini Kang Haji, ini kan. Gitu. Maka saya baru mencapai 2.615 mereka. Tetapi itu sungguh luar biasa perjalanannya. Jadi teman-teman sekalian, jangan berharap. Dan yang terakhir adalah mesin politik kita harus jalan, Pak. Saya perintahkan kepada Lulu dan Chris itu setiap reses dapil ya, berbasis dapil. Nggak boleh lagi sesuka-sukanya. Ya, apalagi Pak Kris ini tolong berat juga ini. Jadi biaya 100 juta, 200 juta kecil ini. Ya, untuk kumpulin orang-orang. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga diberikan tugas dari DPP Pak, untuk mengolah partai ini secara profesional. Alhamdulillah, kenapa saya milih di Nasdem itu? Ya karena Nasdem itu sederhana Pak. Pimpinan kita tidak pernah ada setoran. Itu aja. Nggak ada tuh setoran. Menteri kita nggak pernah nyetor ke DPP itu, nggak ada Pak. Kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu, gotong royong sesuai dengan kapasitasnya. Nggak ada Pak. Kalau saya mintain duit atau kayak katakanlah teman-teman yang lain, Sekpil itu udah kepala staf Pak. Saya tinggal panggil anggota DPRD masing-masing, lu nggak pernah setor sama gue lu. Beda Pak. Jadi coba pada lain. Kita PAW Rangkas Bitung, saya jelaskan. Ada pergantian antar waktu di Rangkas Bitung, itu sebulan setengah sudah BSK Pak. Sudah dilantik, sudah diresmikan. Sementara Gerindra, ya, Gerindra sebulan sebelumnya sudah diajukan, sampai sekarang ini belum dilantik, SK-nya belum keluar. Di Cilegon sama. Kita sebulan setengah Pak, sudah jadi anggota DPRD, sudah pakai PIN. Mana ada partai lain? Kenapa saya tidak? Mana kamu? PAW paling enggak 100 juta sih. Ya. Iyalah kadar rokok nggak apa-apa untuk berjalan. Bensin kecil ya nggak apa-apa. Kalau mau ngasih supir kan. Jadi gitu. Itulah di Nasdem kelebihannya. Nggak usah menyesal masuk Nasdem sederhana. Ada bantu, nggak ada ya sudah. Tapi bekerja. Bagaimana merekrut kader? Ini tinggal lagi ya, dari desa 271 tinggal 3 desa saja Pak. Desa mana saja belum ini? Bagilah, desa mana ada yang belum? Jadi juga nanti tolong di anukan. Jadi ya sudah tinggal sedikit lagi. Jadi itu ya, sedikit lagi ya, tinggal apa itu, Kronjo ya, Gunung Kaler ya, kemudian mau ini nanti Pak minta bantuan Pak Linudin. Pak Linudin juga ada kewajiban, cuma belum bergerak saja lagi ngumpulin apa tahu kan. Dan mudah-mudahan setelah ini Pak Linudin melonjak menyumbang 3.000 4.000 ke DPD Tangerang ini. Selesai itu ya. Jadi setuju teman-teman sekalian, jadi PC yang tidak disiplin sekali lagi. Disiplinlah. Jadi undang jam 9, insya Allah jam setengah 9 atau jam 9 seperempat sudah nyampe. Ya. Anda tingkat DPC, saya tingkat DPW, lebih rumit lagi Pak. Apakah saya digaji? Enggak juga. Enggak Pak, semuanya enggak ada yang digaji. Kesadaran saja.
kesadaran untuk berorganisasi, seni, cinta dengan organisasi. Karena organisasi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan Pak oleh agama untuk bersatu, untuk menyusun kekuatan. Bukan tidak diperintahkan. Jangan dianggap bapak-bapak bahwa organisasi itu tidak ada landasan hukum naklinya, ada. Ini teman-teman sekalian, sekali lagi saya minta ya, Nasdem dari segi popularitas di pelosok sampai tingkat DPRD sudah cukup dikenal. Secara elektoral juga sudah harus mendapatkan berapa kursi? 6. Jangan andai-andai lah, saya nggak suka mengandai-andai. Nanti andai-andai itu ternyata andai-andainya kosong, ngelamun. Ngelamun Pak, sekali lagi ngelamun. Memang semuanya ini adalah Allah yang menentukan. Semuanya Allah yang menentukan. Tapi usahanya kan fardu ain sekarang. Tidak boleh loh, pengen cita-cita terkabul tapi usaha tidak ada itu cerita itu. Kayak itu nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, setuju semangat ya? Setuju Kak? Setuju. Oh, sekali lagi, ini beat nih. Ya Pak Muiz ya, ini beat. Kenapa? Kita melaksanakan dalil nakli di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat As-Sof. Ada Pak. Nah, ketika menjalankan ini dapat pahala. Tapi keikhlasan tadi di dalam hati. Jadi itulah teman-teman sekalian, nanti kita berkembang diskusi bagaimana ya strategi apa ya yang akan dilakukan oleh teman-teman. Ya nanti kita diskusi saja, ini prolog pengantar saya. Artinya yang penting adalah organisasi itu penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana organisasi ini berjalan, berkembang, ya. Lalu EKTA juga bagus. Ya, kalau EKTA-nya bagus, nggak usah diganti DPC-nya Pak. Ngapain? Kalau cuma 21 orang nggak perlu. Ini kan kita targetnya adalah ketuanya. Kalau ketuanya nggak benar ya diganti saja. Gitu loh. Tapi kalau KTP-nya sampai KTP-nya sampai 20.000, berarti kan mana yang nggak aktif sih nggak? Menyesal, pindah ke partai lain lebih diinjak lagi gitu. Jangan dianggap tidak diinjak. Pilihan yang paling tepat itu adalah Partai Nasdem. Menurut saya, berdasarkan penglihatan saya. Karena saya tidak mau di 2024 mesin politik partai kita tidak jalan, tidak suka itu. Maka bagaimana angan-angan itu bisa tercapai? Jadi itulah teman-teman sekalian. Nanti ada Pak Nurdin juga berikan prolog materinya. Saya cuma meminta sekali lagi jawaban kalian ketua DPC dan ketua A dan pengurus DPW. Siap untuk mencapai target EKTA? Siap. Siap untuk diberhentikan? Siap. Terima kasih. Berarti itu rasa tanggung jawab. Saya berharap demikian. Nanti ada kesimpulan di rapat kerja daerah ini, apa yang disimpulkan itu dilaksanakan. Ya. Nanti ada rapat rakor.